Ini adalah earphone jenis open ear yang saya rekomendasikan karena suaranya bagus dan memiliki beberapa kelebihan. Tapi tentu saja memiliki beberapa kekurangan dan belum tentu produk ini cocok buat teman-teman. Selamat datang di Gadoga. Dan kali ini kita akan bahas Nakamichi OP-TW005. Sebelumnya mari kita unboxing sebentar aja. Pertama, apa sih yang dimaksud earphone open ear atau kadang disebut open air? Adalah jenis earphone yang speakernya itu tidak masuk ke lubang telinga. Bedanya dengan earphone biasa seperti ini contohnya adalah posisi pemakaian earphone biasa itu lebih masuk ke dalam lubang telinga atau bisa dibilang menutup lubang telinga. Sedangkan earphone open ear posisinya itu lebih jauh dari lubang telinga atau tidak sampai menutup lubang telinga. Tentu saja posisi pemakaian ini memiliki kelebihan dan juga kekurangannya yang sebentar kita bahas. Sebelum itu mari kita bahas desainnya sebentar. Berikut perbandingan ukuran dengan koin Rp1.000. Untuk model dan desain saya serahkan penilaian ke teman-teman aja. Kalau dari build quality termasuk bagus. Earphone ini termasuk nyaman dipakai berjam-jam karena beratnya termasuk ringan. Namun karena pengaitnya menjepit, jadi bagi beberapa orang mungkin akan sedikit merasa kurang nyaman kalau disentuh atau digerakkan setelah dipakai 1 jam lebih. Jadi daun telinga saya ini lumayan sensitif dan kalau earphone ini dipakai di atas 1 jam, kalau earphone-nya kesenggol, bagian belakang kuping saya itu agak terasa perih. Tapi kalau nggak tersentuh atau dipakai lari sekalipun itu nggak terasa perih atau tetap nyaman selama tidak tersentuh earphone-nya. Ngomongin lari, earphone ini nggak akan jatuh walau dipakai lari. Tapi earphone ini gampang jatuh kalau kesenggol ke arah atas. Misalnya saat melepas helm, ini earphone-nya sangat rawan jatuh. Untuk pengaitnya sendiri bagian depan plastik kaku, sedangkan setengahnya lagi adalah dari silikon yang elastis. Masih bisa pakai kacamata dan juga masker. Memiliki rating IPX5 jadi aman kalau dipakai saat hujan, tapi jangan dibenamkan ke dalam air. Pengoperasian earphone ini pakai tombol sentuh yang saya nggak suka. Karena pertama saya memang nggak pernah suka tombol sentuh di TWS merek dan jenis apapun. Yang kedua saya merasa tombol sentuhnya itu nggak terlalu responsif atau ada delay. Dan juga tidak ada bunyinya, misalnya bunyi nit gitu saat disentuh. Walau begitu kalau cukup sabar menggunakannya, tombol sentuh produk ini bekerja sebagaimana mestinya. Yang saya sebal dari case ini adalah posisi penyimpanan ini terbalik kiri dan kanannya. Kemungkinan ada alasan teknis dengan posisi baterai dan semacamnya, tapi seharusnya bisa dicari solusinya. Misalnya ini tinggal dirubah engsel tutupnya ke atas juga bisa sih. Walaupun logo Nakamichi-nya terbalik, tapi mendingan daripada kiri kanannya terbalik. Karena itu membingungkan saat masuk dan keluarin earphone. Untuk charging case ada indikator sisa baterai case. Pakai port USB Type-C, lama pengecasan case sekitar 2 jaman. Yang bisa dipakai ngecas earphone sebanyak 3-4 kali. Saya dengerin musik 4 jam nonstop di volume 60%, baterai TWS berkurang 30%. Jadi perkiraan kasar kalau TWS dipakai nonstop ini bisa 8-10 jaman. Ini termasuk awet. Sekarang kita masuk ke dalam kualitas suaranya. Mungkin pertanyaan utama khususnya teman-teman yang belum pernah beli open ear adalah gimana dengan kualitas suara bassnya. Kalau kita urutkan dari yang suara bassnya paling bagus adalah model earphone in-ear. Sedangkan di bawahnya itu adalah model half in ear atau model earphone biasa. Nah, yang paling lemah memang adalah earphone model open ear atau open air seperti ini. Tapi bukan berarti suara bassnya itu nggak kedengaran sama sekali. Tetap kedengaran dan tetap enak menurut saya. Jauh lebih bagus, lebih dalam, dan lebih empuk dibandingkan misalnya Bluetooth speaker yang ukuran segini. Dengerin TWS Open Air itu hampir sama seperti dengerin speaker mobil standar lah. Kayak gitulah, kurang lebih. Di volume maksimal, tapinya suara bassnya itu kayak pecah atau jelembret gitu loh. Tapi kalau misalnya di volume 70% itu masih bagus kok. Tapi yang agak aneh itu adalah saat baru pertama kali beli dan dibuka dan dicoba, di volume 50% aja suaranya udah, suara bassnya ya, itu udah pecah. Tapi anehnya setelah sebulan pemakaian, suaranya lebih enak. Ada yang bilang ini proses burning, walaupun saya agak skeptik sih. Nggak tahu kok teman-teman kalau misalnya udah punya produk ini bisa kasih info, suara bassnya itu pecah nggak? Di volume berapa? Untuk suara vokalnya sendiri jelas dan bagus, walau agak sedikit ke arah bright sih menurut kuping saya. Untuk treble sendiri juga bagus dan jelas, tapi nggak sampai menusuk. Separasinya juga bagus, dalam artian instrumen musik satu dengan yang lainnya itu tidak terdengar bertumpuk. Kalau untuk dengerin musik akustik menurut saya sih enak banget.
Dan kelebihan dari TWS Open Ear adalah kita tuh masih aware dengan suara lingkungan-lingkungan sekitar. Seandainya kita pause musiknya atau nggak dimainin, itu hampir sama kayak kita tuh nggak pakai open ear sama sekali. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang mungkin males diajak ngobrol, tapi tetap mau dengerin suara lingkungan sekitar. Tapi kekurangannya sama dengan kelebihannya, yaitu adalah kalau di lingkungan ramai ya suara-suara yang segala macam itu juga akan masuk gitu loh. Jadi kita nggak akan bisa terlalu menikmati suara musiknya. Kalau seandainya kita pakai TWS Open Ear ini di seberang jalan yang ramai, yang padat lalu lintas, udah pasti kita nggak akan bisa dengerin dengan nikmat untuk suara musiknya. Seandainya buat naik sepeda pakai open ear juga sangat tidak direkomendasikan karena suara angin itu akan masuk. Kalau seandainya naik motor tapi pakai helm full face yang full, yang kedap dan bagus, itu masih memungkinkan tapi juga nggak terlalu direkomendasikan. Untuk di tempat gym yang ramai itu juga saya kurang rekomendasikan. Tapi kalau misalnya lari jogging di taman yang nggak ada lalu lintas kendaraan, itu masih bisa kok, kita masih bisa nikmatin musiknya. Tapi balik lagi tergantung seberapa ramai lingkungannya juga sih. Dan kalau kita pakai di dalam kereta, misalnya saat pulang kerja naik komuter lain yang ramai, itu kita masih bisa dengerin musik sih. Tapi suara kereta atau suara rel keretanya itu tetap akan kedengaran dengan jelas. Jadi kita harus pakai volume mungkin 60 atau 70% biar bisa kedengaran musiknya. Dan seandainya kita dengerin musik di tempat yang sepi, orang lain itu akan sayup-sayup kedengaran kita lagi dengerin musik apa. TWS ini punya game mode untuk mengurangi latensi dan berikut hasil pengetesannya. Sedangkan untuk konektivitasnya sendiri bagus dan stabil selama jaraknya itu antar perangkat itu di bawah 10 meter. Sedangkan ini kualitas mic-nya. Tes 123, tes 123, kualitas mic Nakamichi OP-TW005. Kesimpulannya di harga 300 ribuan, menurut saya Nakamichi OP-TW005 ini memiliki kualitas suara yang bagus jika dibandingkan dengan open ear di kisaran harganya ya. Dan kalau dibandingkan open ear yang harga 100 ribuan, maka kualitas suaranya ini jauh lebih bagus. Yang harga 100 ribuan tuh biasanya antara nggak nyaman dipakai atau suaranya tuh jelek banget. Kayak gitu. Sebagai catatan, kalau beli TWS untuk mendengarkan musik dengan detail dan kualitas maksimal, maka saya tidak menyarankan beli jenis open ear. Beli saja yang in-ear atau yang half in-ear atau yang model earphone biasa. Singkatnya, kalau memang lagi cari yang open ear di mana kita bisa dengar suara sekitar, maka Nakamichi OP-TW005 ini saya rekomendasikan. Tapi kalau nggak butuh open ear, maka mending beli yang lain aja sih. Saya sarankan teman-teman juga baca review dari teman-teman pengguna lainnya yang sudah punya OP-TW005. Khususnya itu untuk kualitas suara, karena kualitas suara itu sangat subjektif bergantung selera masing-masing. Tapi kalau dari pengalaman saya yang udah punya beberapa jenis TWS headphone, ya cukup banyak juga dengan harga yang lebih mahal, saya tetap bisa bilang bahwa OP-TW005 ini kualitasnya bagus sih menurut saya. Khususnya untuk dengar akustikan atau yang bukan yang untuk jedak-jeduk bass itu enak, masih enak kok. Terima kasih telah berkunjung ke channel Gado Gas. Semoga video ini berguna untuk seseorang dan sampai jumpa di video berikutnya.